Selamat datang di channel AC Milan Nusantara, channel bola yang akan membahas seputar AC Milan. Dan jika kalian mengaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih. Forza Milan. AC Milan mulai bergerak mencari pengganti Zlatan Ibrahimovic yang rentan mengalami cedera. Guna menambah daya gedor AC Milan yang sedikit loyo usai ditinggal Zlatan Ibrahimovic untuk penyembuhan cedera, striker asal Kroasia menjadi incaran ex-striker Juventus. Meskipun Zlatan Ibrahimovic kini sudah kembali dari cedera yang membuatnya cukup lama absen membela AC Milan, namun hal itu bukan menjadi jaminan. AC Milan disebut perlu menambah pemain berpengalaman agar lini gedor mereka semakin tajam, terlebih ketika Zlatan Ibrahimovic sedang absen. Dilansir dari Football Italia, klub berjuluk Rossoneri ini disebut sudah melakukan pertemuan dengan agen ex-striker Juventus, Mario Mandzukic. Selama kurang lebih 24 jam terakhir, kedua belah pihak diklaim sudah membahas mengenai rencana kedatangan Mandzukic ke San Siro secara gratis pada Januari ini. Bukan tanpa alasan Mandzukic menjadi nama kuat direktur AC Milan. Pasalnya ia merupakan pemain yang memiliki banyak pengalaman juara bersama tim besar. Selama membela Juventus, Mandzukic berhasil memberikan 4 gelar Scudetto, 3 gelar Coppa Italia dan 1 Supercoppa Italiana. Pada musim panas 2019, Mandzukic dilepas Juventus dan mulai berkarir barunya di Qatar bersama Al Duhail, meskipun tak berlangsung lama dan hanya bermain sebanyak 5 kali. Stefano Pioli tak hanya dapat menempatkan Mandzukic sebagai penyerang utama tim. Pasalnya pemain timnas Kroasia itu juga bisa ditempatkan sebagai sayap kiri. Tentu saja di usianya yang sudah 34 tahun bermain di kompetisi kasta tertinggi Liga Italia menjadi tantangan besar. Ditambah satu tim dengan Ibrahimovic. Sejak kembali dari cederanya, Ibrahimovic berhasil membawa AC Milan meraih 2 kemenangan beruntun dari Torino. Meskipun satu laga di Coppa Italia harus ditentukan lewat babak adu penalti, setidaknya mental juara Ibrahimovic sudah menular ke pemain lain. Meskipun begitu, tren positif yang tengah menaungi AC Milan musim ini tentu memberi semangat berlipat pada Mandzukic untuk tetap bersaing. Gelandang Torino Saul Leometti bakal bergabung dengan AC Milan. Pemain asal Prancis tersebut dikabarkan tinggal menunggu waktu untuk berseragam Rossoneri. Saul Leometti akan menjadi rekrutan perdana tim besutan Stefano Pioli pada jendela transfer musim dingin ini. Rossoneri diklaim telah mencapai kata sepakat dengan Torino untuk memboyong pemain berusia 26 tahun itu. Skemanya AC Milan meminang Saul Leometti lewat status peminjaman terlebih dahulu plus opsi permanen di akhir musim. Dilansir dari laman Sempre Milan, klub elit Liga Italia tersebut menghabiskan 11 juta euro untuk mengamankan tanda tangan pemain asal Prancis. Rossoneri menyiapkan uang muka peminjaman 500.000 euro, di mana nominal pembelian mencapai 8,5 juta euro. Sedangkan 1,5 juta euro akan diberikan Rossoneri jika sang pemain mampu tampil menawan. Saul Leometti merupakan gelandang kelahiran Prancis 17 Maret 1994. Sebelum membela banyak klub, Metti terlebih dahulu mengenal sepak bola lewat Akademi AJ Auxerre U19. Sejumlah tim Ligue 1 pernah ia perkuat, mulai dari Lille, AJ Auxerre, AS Monaco hingga Bordeaux. Ia akhirnya memilih hengkang dari Ligue 1 dan mencoba peruntungan baru pada jendela transfer musim panas 2018. Saul Leometti memilih hijrah ke Liga Italia dan bermain bagi Torino lewat mahar 8 juta euro. Metti merupakan pemain yang berposisi natural sebagai gelandang sentral. Kemampuannya dalam mengatur permainan dan membagi bola menjadi tugas utama talenta 26 tahun itu. Namun kemampuan pemain bertinggi 187 cm itu tak cukup sampai di situ. Ia mampu mengisi 2 posisi yang berbeda dari pos naturalnya. Jika dibutuhkan, Metti mampu mengemban tugas sama baiknya ketika diberikan tempat sebagai gelandang bertahan maupun gelandang serang. Layak ditunggu bagaimana kemampuannya akan berkembang setelah resmi diperkenalkan dan menjadi bagian Rossoneri. Para pendukung AC Milan nampaknya bisa sedikit bernafas lega. Pasalnya Hakan Çalhanoğlu dilaporkan bersedia untuk bertahan di AC Milan. Sejak musim lalu, Çalhanoğlu menjadi racing star di skuad AC Milan. Pemain asal Turki mulai tampil gacor setelah dimainkan Stefano Pioli di belakang striker. Çalhanoğlu sendiri tengah membuat manajemen Milan was-was. Pasalnya ia sejauh ini belum mau menaikkan kontrak baru di San Siro.
kendati kontraknya akan habis di musim panas nanti. Calcio Mercato mengklaim bahwa spekulasi masa depan Calhanoglu akan berakhir karena sang pemain sudah bersedia untuk menaikkan kontrak baru di Milan. Menurut laporan tersebut, proses negosiasi kontrak baru Calhanoglu ini berjalan cukup alot. Ada perbedaan yang cukup signifikan antara kontrak yang ditawarkan manajemen Milan dengan tuntutan sang pemain. Namun setelah proses diskusi yang panjang, akhirnya kedua pihak menemukan titik temu untuk kontrak baru ini. Menurut laporan tersebut, kontrak Calhanoglu di Milan akan segera kelar. Sang agen diberitakan kini berada di Milan. Ia tengah menyelesaikan detail kontrak baru sang pemain. Dalam beberapa hari ke depan, kontrak baru Calhanoglu dilaporkan akan segera diumumkan ke publik. Calhanoglu sendiri sejauh ini masih tampil apik di Milan. Sang playmaker membuat 6 gol dan 9 assist bagi Rossoneri musim ini. Pelatih AC Milan Stefano Pioli memuji anak asuhnya yang tetap konsentrasi dan berpikir positif dalam pertandingan menghadapi Torino di babak 16 besar Coppa Italia. Hal itu disampaikan oleh Pioli saat ia diwawancarai oleh Milan TV setelah pertandingan melawan Torino pada Rabu 13 Januari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat di San Siro Stadium. Meskipun sebelumnya Milan mampu mengalahkan Torino dengan skor 2-0, namun pertandingan kali ini berlangsung alot dan menyajikan drama adu penalti. Milan mampu mengkonversi 5 kesempatan yang diberikan menjadi gol, sedangkan satu tendangan Torino mampu ditepis oleh kiper gaib Milan Tatarusanu. Stefano Pioli menyayangkan kemenangan yang didapat tidak diraih dalam waktu 90 menit. Sayang sekali kami tidak memenangkannya dalam waktu 90 menit, tetapi kami tetap menunjukkan kualitas, karena tidak mudah untuk mengkonversi 5 dari 5 penalti. Meski begitu, ia mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya karena padatnya jadwal pertandingan yang harus dijalani. Saya tidak bisa tidak puas dengan penampilan karena ini adalah pertandingan keempat dalam 9 hari. Namun kami tidak pernah kehilangan semangat atau intensitas, kata Pioli dikutip dari footballitalia.net. Bahkan ia percaya dengan kualitas anak asuhnya dan memuji sikap positif thinking dan konsentrasi dari Zlatan Ibrahimovic dan kolega. Kami percaya pada kualitas kami selalu berpikir positif setelah pertandingan dan tetap berkonsentrasi. Itulah yang terbayar karena permainan itu sulit dan rumit, jadi Anda membutuhkan keyakinan itu. Di babak 8 besar Coppa Italia, Milan akan menghadapi pemenang antara Inter dan Fiorentina yang dijadwalkan akan berlangsung malam nanti. Hakan Calhanoglu menjadi salah satu pemain yang berperan penting terhadap kebangkitan AC Milan sejak pasca lockdown akibat pandemi COVID-19. Milan hanya satu kali kalah dalam 27 pertandingan atau sejak digulirnya kembali Liga Italia musim 2020-2021. Perannya sebagai playmaker yang berada di belakang striker tidak tergantikan dalam formasi 4-2-3-1 yang diusung Stefano Pioli. Dalam 17 pertandingan di Serie A sepanjang musim ini, ia telah berperan dalam 8 gol Milan dengan jumlah 1 gol dan 7 assist. Jika mengesampingkan jumlah gol dan assist, terdapat satu catatan apik lain yang ditorehkan oleh Calhanoglu musim ini, di mana aspek itu juga sangat berpengaruh terhadap terciptanya gol. Aspek yang dimaksud adalah KPSS atau umpan kunci. Tercatat Calhanoglu telah membukukan total 59 KPSS, terbanyak dari seluruh pemain di 5 liga top Eropa. Jumlah tersebut saat ini mengalahkan torehan milik gelandang Aston Villa Jack Grealish dengan 55 umpan kunci dan bintang Man United Bruno Fernandes. Wonderkid Bayern Munchen Leon Djaku sedang menjadi primadona di bursa transfer karena banyak peminat, salah satunya AC Milan. Menurut laporan Gol, AC Milan telah bergabung dengan 3 klub besar lainnya yang tertarik dengan wonderkid Bayern Munchen Leon Djaku. 3 klub pesaing AC Milan itu adalah Cologne, Union Berlin, dan Nice. Leon Djaku adalah pemain muda berusia 19 tahun yang dianggap sebagai salah satu prospek paling cemerlang dalam tim Bayern Munchen saat ini. Meski belum pernah bermain di tim utama, tetapi capaiannya bersama tim cadangan cukup baik. Bermain dalam 14 pertandingan, Leon Djaku berhasil mencetak 3 gol bagi tim cadangan Bayern Munchen. Djaku sendiri memang berniat meninggalkan Bayern Munchen secepat mungkin karena kesulitan dalam menembus tim utama. Sadar kalau Leon Djaku sebenarnya punya potensi sangat besar, Nice, Union Berlin, dan Cologne pun datang mencoba menggodanya. Tawaran dengan status pinjaman pun coba diberikan oleh 3 klub itu. AC Milan pun tak mau ketinggalan dengan penawaran peminjaman yang diakhiri dengan opsi pembelian.
Mereka optimis bisa membacak Dajaku. Sebagai seorang striker memang sulit bagi Dajaku menembus tim utama Bayern Munchen. Soalnya di sana sudah ada salah satu penyerang terbaik Eropa, Robert Lewandowski. Dengan fakta tersebut, AC Milan pun mencoba membacak Dajaku dari Bayern Munchen, meski harus bersaing dengan 3 klub lainnya. AC Milan dikabarkan mulai melakukan pergerakan dengan mendekati pemain yang direkomendasikan oleh Zlatan Ibrahimovic. Beberapa hari lalu, pakar transfer sepak bola Italia Gianluca De Marzio mengutarakan kalau AC Milan punya ketertarikan terhadap Matthias van Beek. Gelandang muda berusia 22 tahun tersebut kini bermain bagi sesama tim Serie A kasta tertinggi Liga Italia. Ia telah tampil 15 kali di Liga Italia musim ini, mencetak 2 gol dan mencatatkan 1 assist. Matthias van Beek sendiri datang ke Bologna dari Malmo, klub pertama Zlatan Ibrahimovic pada musim panas 2018. Rumor ketertarikan AC Milan diperkuat oleh edisi cetak Corriere dello Sport pada Rabu 13 Januari 2021 yang mengatakan bahwa tak lain dari Ibra sendiri yang mengusulkan nama Van Beek ke manajemen Rossoneri. Hal tersebut wajar apabila mengingat Van Beek berasal dari klub lama Ibra, sehingga pasti ada koneksi striker berusia 39 tahun itu di Malmo yang memberikan nilai gemilang bagi sang pemain muda. Van Beek juga sudah melakoni debut bagi timnas Swedia pada laga kontra Kepulauan Faroe 18 November 2019.